Apa? Lapet. Kita ketat dengan domain kita masing-masing. Saya ketat dengan domain perilaku karena kultur budaya itu kaitannya dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Digital forensik. Kemudian juga dari aspek hukum ya. Nanti Pak Refli Harun juga menyumbangkan tulisan, juga Pak Dr. Taufik. Jadi memang kami komprehensif sekali. Pisau analisis yang kami lakukan tuh benar-benar komprehensif. Wah, marah responnya kan. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin, ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismon, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Maka saya berpikir, saya jadi semangat ini mencari jalan lain untuk memperoleh salinan yang disetarakan. Ini kan salinan yang disetarakan non asli ya, karena disahkan oleh UGM, seperti itu. Kemudian kalau dibilang tidak diverifikasi, tunjuk hidungnya. Terus kalau tidak diverifikasi, kira-kira dampaknya apa? Apakah itu bisa dibuktikan bahwa itu palsu? Sekarang saya tanya sama Bang Bona, palsu menurut Bang Bona itu? Ya. Kembali lagi Bang Yuna, saya nggak punya keahlian. Tapi Bang Bona. Ya, jadi Gibran ini statusnya bagi kami adalah impeachable, layak untuk dimakzulkan. Nah, selebihnya silakan Pak, saya mohon bantuannya setelah semua terbongkar, ya, setelah Joko Widodo ini terbongkar kepalsuan ijazah secara metodologi riset, langkah hukum apa yang kiranya diperlukan untuk demi rakyat Indonesia. Dan juga apabila secara metodologi riset kami bisa membuktikan bahwa surat keterangan atau apapun sertifikat yang dipakai oleh Gibran untuk maju Wapres itu impeachable, ya, maka langkah hukum apa yang menjadi konsekuensinya? Silakan Pak Katiri. Tololan. Lo kan nggak nyambung, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok. Waduh. Gitu kan. Lo gimana masalah ijazah kok lari-larinya ke makam? Terus apa urgensinya kamu ke makam daripada orang yang sedang kau bully? Mau kau bilang ziarah, orang malah ketawa. Kamu punya kepentingan tersendiri. Orang makin lama kan melihat alangkah tololnya kau jadi manusia. Kok orang hal-hal yang tidak perlu untuk kau politik kau lakukan. Ada apa kamu sebarang? Kamu masih waras kok nggak sih? Kan sudah nggak ada nyambungnya lagi. Nah, bahkan mau orang bertanya kek mau apa kek itu, faktanya kau mengeluarkan statement bahwa itu bukan anak kandungnya ibu ini. Loh, kok kau ikut campur dengan urusan keluarga orang lain? Betul. Kau bisa bayangkan nggak kalau kau dibilang umpamanya nih, anakmu anak haram, kamu marah nggak? Gitu. Balikin pada dirimu. Jadi alangkah tidak manusiawi. Ya, kalau saya katakan bahwa ini sudah perbuatan biadab. Perbuatan biadab. Dari sisi moralitasnya. Moralitasnya bukan moralitas manusia yang beriman, ya biadab itu. Kenapa? Ya, yang sialnya orang-orang ini orang-orang berpendidikan, punya ilmu. Betul. Kok dangkal banget. Kok bukan ilmunya yang digunakan, tapi sudah perilakunya yang sudah tidak beres ini dipertontonkan kepada masyarakat. Terus moralitasmu di mana? Tolong sebelum kau lakukan itu kau kembalikan kepada dirimu. Kalau keluargamu diperlakukan kayak gitu, kira-kira kau berterima atau enggak? Itu aja, ya. Balikin gitu loh. Jadi dibilang tuh mulutmu harimaumu yang akan menerkam dirimu. Suatu ketika kau akan terjebak dengan apa-apa yang sudah kau lakukan. Yang tidak ada konstruksinya ke masalah itu kau korek-korek. Kau datang ke sana, datang ke sini hanya untuk mencari celah daripada Pak Jokowi dan keluarganya. Oke, jadi Bang Bona tadi dari pengakuan KPUD bahwa mereka memang hanya menerima dan tidak verifikasi. Begitu penegasannya? Ya itu fakta ya, sudah ada rekamannya kok. Jadi memang saya selaku peneliti kan memang harus memastikan data yang saya dapat ini sampah atau tidak kan gitu kan. Seperti itu. Jadi ternyata waktu itu petugas KPU-nya menyatakan di peraturan KPU-nya memang begitu bunyinya, dan mereka kasih tunjuk waktu itu bahwa mereka tidak wajib memverifikasi fotokopi yang dilegalisir. Baik, gitu. Langsung Bang Ade, silakan. Oke. Jadi gini, jelas itu ada dua langkah ya. Verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Tidak bisa kita indahkan itu. Kalau memang ada traffic, itu kebijakan publik ini, oh bagus sih Bang Bona nih. Udah Bang Bona harus laporkan ke KSN itu. Komisi Aparatur Sipil Negara bahwa ada kelalaian di situ, kok nggak diverifikasi. Kalau tidak diverifikasi, ini kan yang ngomong siapa, betul nggak diverifikasi kan itu harus Bang Bona
tunjuk hidungnya, siapa namanya, siapa orangnya, petugas KPU yang mana, kan begitu. Jadi gini loh, diverifikasi, kemudian kalau dibilang tidak diverifikasi, tunjuk hidungnya. Terus kalau tidak diverifikasi, kira-kira dampaknya apa? Apakah itu bisa dibuktikan bahwa itu palsu? Sekarang saya tanya sama Bang Bona, palsu menurut Bang Bona itu? Ya. Kembali lagi Bang Yuna, saya nggak punya keahlian. Tapi Bang Bona, ada politik yang sedang berubah. Kalau dulu Pak Prabowo yang kelihatan ingin terus mendatangi Pak Jokowi, sekarang sebaliknya Pak Jokowi yang mendatangi Pak Prabowo. Oke. Mengapa itu bisa terjadi? Ya karena boleh jadi posisi politik Pak Jokowi hari demi hari makin melemah. Kan relatif nggak kelihatan nih basis pendukung Pak Jokowi lagi gitu. Yang tinggal kan sekarang salah satunya adalah Bung Freddy Damanik kan, itu kira-kira. Yang lain satu-satu udah mulai pindah. Lucunya politik hari ini, hal yang sebenarnya biasa aja malah dijadiin bahan framing, seolah-olah nih ada makna tersembunyi di baliknya. Jokowi datang ke rumah Prabowo langsung dianggap sedang lemah secara politik. Padahal nih, setiap kali Prabowo ada di Jawa Tengah, ia selalu menyempatkan diri mampir ke rumah Jokowi. Begitu juga sebaliknya, ketika Jokowi berada di Jakarta, ia pasti menyempatkan diri untuk bertemu Prabowo. Ini bukan manuver politik, tapi bentuk silaturahmi antara dua sahabat, antar dua pemimpin bangsa yang saling menghormati. Lebih lucunya lagi nih, beranggapan kalau Jokowi mulai ditinggalkan basis pendukungnya. Pertanyaannya, apa ukurannya kalau Jokowi mulai ditinggalkan oleh pendukungnya? Loyalitas pendukung sejati di akar rumput tidak harus ditunjukkan dengan teriakan. Pendukung Jokowi itu sudah mengakar kuat, jauh melampaui opini liar dari pengamat. Contoh yang paling sederhana aja nih, setiap hari rumah Jokowi tidak pernah sepi dari tamu dan pendukung yang berdatangan untuk silaturahmi, memberikan doa, dukungan, hingga foto bersama. Itu baru yang terlihat oleh mata. Belum lagi pendukung yang tidak bersuara dan tidak terlihat, yang biasa kita sebut dengan istilah silent majority. Dari Sabang sampai Merauke, basis pendukung Jokowi tidak akan pernah bubar hanya karena opini liar. Betul. Waduh, keren banget. Saya tuh kemarin lihat Anies berkunjung ke London, terus ke Eropa. Ini saya pikir nih mental budak ini orang. Sebentar. Mental budak? Anies ke London, dapat penghargaan dan sebagainya. Kok mental budak dari mana? Bukannya bagus dipanggil keluar, Bib? Kita nih sebetulnya lagi perang ekonomi Indonesia nih. Ya, betul. Kita lagi dapat tekanan dari Eropa. Ya, Uni Eropa. Uni Eropa. Ngapain Anies berangkat ke sana? Itu kan mental budak. Hanya menyembah. Ini kalau orang jadi pemimpin besok, akan habis nih sumber daya alam, dijual ke sana. Kita butuh pemimpin yang punya karakter seperti Jokowi. Punya mental menang. Nggak pernah takut sama siapapun. Demi apa? Memajukan negeri ini dan bangsa ini. Lah kalau Anies belum apa-apa sudah kayak, maaf ya, ya pelacur lah. Di mana tempat dia akan menjual dirinya. Ngapain? Saya duduk kemarin, ini berbahaya nih orang kalau jadi pemimpin. Ini nggak terlalu keras. Ini keras loh. Kita untuk berbicara kebenaran, kebaikan, nggak boleh lembut dong. Ini menyangkut 270 juta bangsa Indonesia, negeri ini. Jangan basa-basi. Nih Habib ingin mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi dan rakyat Indonesia, didukung oleh rakyat Indonesia, berani menantang Uni Eropa yang mau mendikte apa yang kita lakukan, tiba-tiba ada, katakan, telebis, kayak salah satu kandidat datang ke Eropa seolah-olah kong kali kong atau menyembah-nyembah atau meminta-minta seperti itu. Ini menjadi satu hal, kan memang antitesanya katanya. Lah itulah. Ya, kalau saya lihat receh sekali, terlalu ambisi sekali mau jadi presiden. Kalau saya mau kembali ke hadis Nabi itu, Islam itu sudah meng-warning. Janganlah kamu mengangkat, kata Nabi, orang yang meminta-minta cari jabatan atau terlalu ambisi. Janganlah kamu angkat jadi pemimpin. Ini saya, loh, kalau orang itu mau kembali ke ajaran Nabi selesai. Loh, tipe Anies ini apa? Orang yang ditolak oleh Rasul. Karena apa? Minta-minta, terus terlalu ambisi, sampai ke luar negeri, jual diri. Ini emang pilpresnya di luar negeri. Datang aja ke Indonesia, tunjukkan. Nah itulah, kemarin saya lihat ini orang berbahaya. Kok ngerendah betul. Sementara kita lihat punya Jokowi ini, yang mungkin baru pertama kita punya jawab presiden, yang punya wibawa di luar negeri,
Dulu kalau di era SBY duduk di belakang, di pojok. Cuma hanya jadi ya seperti patung lah. Sekarang Jokowi meja ke depan. Barack Obama, Amerika, Rusia, Indonesia. Ini terhormat bangsa ini. Punya Sekarang martabat. Prabowo juga Jadi lebih jangan sampai lagi kita ya. memilih pemimpin nanti yang nggak senafas dengan Jokowi. Ini berbahaya. Jadi berbahaya kalau Sangat berbahaya. Ini kalau sampai memilih pemimpin antitesa Jokowi, saya perhatikan apa? Negeri ini 100 ke depan apa? Bangkrut. Bisa pecah NKRI. Wah, serius ini. Loh, karena apa? Baru Jokowi presiden Indonesia. Biasanya presiden Jawa. Kenapa Presiden Jawa Ini kan. konten paling keras ini. Di daerah mana yang nggak dibangun sama Waduh, Jokowi? bahaya ini konten ini nih. Jokowi lebih fokus di luar Jawa. Betul, baru kemarin tamu kita juga Mongol bilang ya, dulu bahkan di daerahnya di Manado itu nggak siaran TV aja nggak dapat dari Indonesia, dari Filipina. Sekarang udah ada bandara katanya. Loh, jalan tol itu jangan dianggap receh loh. Betul, betul. Dulu tuh orang non Jawa itu bangga ke Jawa Pak, kepengen lewat jalan tol. Gitu Sekarang di Aceh ada, di Padang ada. Jadi nggak apa ya? Nggak kampungan lah. Jadi keadilan sosial. semua terbangun di Papua, di NTT. Nah ini kalau kita salah-salah pemimpin besok Kita ketat dengan domain kita masing-masing. Saya ketat dengan domain perilaku karena kultur budaya itu kaitannya dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Digital forensik. Kemudian juga dari aspek hukum ya. Nanti Pak Refli Harun juga menyumbangkan tulisan, juga Pak Dr. Taufik. Jadi memang kami komprehensif sekali. Pisau analisis yang kami lakukan tuh benar-benar komprehensif. Wah, marah responnya kan. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin, ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismon, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Maka saya berpikir, saya jadi semangat ini mencari jalan lain untuk memperoleh salinan yang disetarakan. Ini kan salinan yang disetarakan dengan asli ya, karena disahkan oleh UGM, seperti itu. Kemudian kalau dibilang tidak diverifikasi, tunjuk hidungnya. Terus kalau tidak diverifikasi, kira-kira dampaknya apa? Apakah itu bisa dibuktikan bahwa itu palsu? Sekarang saya tanya sama Bang Bona, palsu menurut Bang Bona itu? Ya. Kembali lagi Bang Yuna, saya nggak punya Tapi Bang Bona. Ya, jadi Gibran ini statusnya bagi kami adalah impeachable, layak untuk dimakzulkan. Nah, selebihnya silakan Pak, saya mohon bantuannya setelah semua terbongkar, ya, setelah Joko Widodo ini terbongkar kepalsuan ijazah secara metodologi riset, langkah hukum apa yang kiranya diperlukan untuk demi rakyat Indonesia, dan juga